Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, ada ungkapan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selamat. Apa benar demikian? Cukup dengan percaya pasti selamat? Atau perlu dipahami lebih jauh apa yang dimaksud percaya? Artinya, tidak setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selamat. Tetapi apakah memang demikian? Artinya tidak sekedar percaya. Kalau demikian, percaya seperti apa yang selamat? Saudaraku, nampaknya kita perlu lebih jelas memahami kata percaya. Untuk itu mari kita pahami dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar firman-Mu untuk mencari jawab atas pergumulan dalam hidup kami. Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan menemukan jawaban dalam pergumulan hidup kami. Mohon ampun kesalahan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10 yang tertulis demikian. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema percaya yang menyelamatkan. Saudara, unsur-unsur keselamatan berpusat pada kepercayaan akan ketuhanan Kristus dan kebangkitannya secara jasmani. Percaya harus ada dalam hati, meliputi perasaan, akal, dan kehendak, sehingga mempengaruhi seluruh diri seseorang. Percaya juga meliputi penyerahan diri secara umum kepada Yesus sebagai Tuhan, baik dalam kata maupun perbuatan. Tidak ada seorang pun percaya menerima Yesus sebagai juru selamat tanpa menerimanya sebagai Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani kurios, yang berarti memiliki kuasa, wibawa, dan hak untuk menguasai. Dalam kehidupan orang percaya, Yesus harus menjadi Tuhan atas hal-hal rohani, di rumah, di luar rumah, termasuk di gereja. Untuk semua bidang kehidupan, misalnya intelektual, keuangan, pendidikan, pekerjaan, kesenangan, dan lainnya, yang semua itu dilakukan untuk kemuliaan Allah. Paulus juga menekankan hal itu dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jadi baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, sasaran utama dari kehidupan orang percaya ialah menyenangkan hati Allah dan menjunjung tinggi kemuliaan Allah. Kalau tidak bisa melakukan untuk kemuliaan Allah dengan menghormati dan mengucap syukur kepadanya sebagai Tuhan pencipta dan penebus kita, sebagai gantinya orang percaya menghormati Allah dengan ketaatan, ucapan syukur, ketergantungan, doa, iman, dan setia. Semua itu dilakukan untuk kemuliaan Allah, sekaligus menjadi petunjuk, tuntunan utama bagi perilaku orang percaya dan ujian bagi tindakan orang percaya. Puji Tuhan, mengucap syukur kepadamu yang telah menunjukkan jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku, sungguh percaya tidak hanya berhenti dalam ucapan, tetapi diikuti penghayatan dalam kehidupan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya menyertai pengakuan kita? Yang pertama,
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai merasuk dalam hati, mewarnai perasaan, pikiran, dan keinginan, sehingga mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Percaya juga menyerahkan diri secara keseluruhan hidup kepada Yesus, baik dalam kata maupun perbuatan. Yang kedua, semua hal yang dilakukan untuk kemuliaan Allah melalui seluruh bidang kehidupan, baik intelektual, pendidikan, pekerjaan, keuangan, termasuk kesenangan. Memuliakan Allah dengan hidup menyenangkan dan menghormati Allah, dengan hidup taat, mengucap syukur, bergantung, beriman, berdoa, dan setia kepada Allah. Dari kedua hal tadi, ketika dapat dijaga dan dipertahankan sampai akhir, maka hal itu sungguh akan mendatangkan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita menaikkan syukur kepada Allah di dalam doa. Kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu ya Allah dalam kehidupan kami, karena Engkau berkenan memelihara kehidupan percaya kami kepadamu. Mohon berkat-Mu, Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami untuk percaya dan memuliakan Engkau, Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kami sampai pada akhirnya. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.